Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, telah kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Keilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah juga adalah cara peniupan shofar seperti yang kita dengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian di Timur Tengah, Israel. Saudara dapat juga mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani ha-bracha, the blessing atau berkat. Dalam bahasa Ibrani, kata ha-bracha dieja sebagai he, bet, resh, kaf, he. 5 huruf dibaca ha-bracha dengan bunyi ha lemah. Ha-bracha berkat. Kita membaca bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa sumber segala berkat adalah Adonai, Yud-He-Waf-He, yang dilafalkan sebagai Adonai. Tuhan pencipta yang disebut Bapa Surgawi dalam doa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Salurannya dapat negara atau pemerintah, tetapi sumber berkatnya tetap Adonai. Negara atau pemerintah adalah saluran melalui kebijakan yang tepat, tetapi tetap sumbernya adalah Adonai, bukan negara atau pemerintah. Tetapi Raja Kemuliaan, El Gibor, Tuhan yang perkasa, El Shaddai, Tuhan yang mencukupi keperluan umatnya. Nama Rockefeller mengingatkan kita akan prestasi keuangan. Nama Einstein dengan prestasi ilmu pengetahuan. Nama Beethoven dengan prestasi musik, nama Bill Gates dengan inovasi software komputer, nama Zuckerberg dengan inovasi media sosial. Tetapi nama Yud-He-Waf-He, Adonai, yang membuka pintu berkat, dan nama Yeshua yang membuka pintu keselamatan bagi orang berdosa. Apakah berkat itu? Berkat adalah pemberian atau impartasi kuasa adikodrati Tuhan kepada kehidupan seseorang melalui ucapan manusia yang dipakai oleh Tuhan. Yitzhak memberi Yakov berkat. Lalu Yakov memberi berkat lagi kepada anak-anaknya, yaitu bangsa Israel. Walaupun Tuhan adalah sumber berkat, Ia memakai manusia untuk menyatakan berkat-berkatnya, untuk menyebarkan berkat-berkatnya. Tuhan memakai Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memakai imam besar untuk mengucapkan berkat Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu sampai kepada umatnya. Hamba Tuhan hanyalah alat perantara, bukan sumber. Hamba Tuhan tidak berhak menambah atau mengurangi berkat yang telah ditetapkan Tuhan. Karena itu Tuhan menyatakan berkat-berkatnya dalam firman pengajarannya, dalam Torahnya, dalam tatanan keluarga. Tuhan dapat memakai orang tua untuk meneruskan berkat kepada anak-anaknya. Banyak orang dapat menjadi alat untuk mengucapkan berkat. Alat yang bersih dapat menyalurkan berkat secara maksimal. Umat dapat memberkati atau menerima berkat adikodrati karena Tuhan mengatakan, aku akan memberkati. Berkat imamat. Kita lihat berkat imamat ini dalam Ulangan 6 ayat 23 dan sampai 26.
Tuhan memerintahkan Mose untuk memberkati umat Israel. Dan ini juga berlaku bagi kita bangsa-bangsa yang percaya sebagai umat Tuhan. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yud-Heh-Wah-Veh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yud-Heh-Wah-Veh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yud-Heh-Wah-Veh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yud-Heh-Wah-Veh adalah tulisan di dalam Torah untuk nama Tuhan. Lalu Mose mendengar perintah ini dan menuliskannya di dalam kitab Torah berbahasa Ibrani. Dan itu dikatakan, Yefarekeka Adonai fies mereka. 3 kata. Yaer Adonai panaf eleka fekuneka. 5 kata. Yisa Adonai panaf eleka feasem lecha shalom. 7 kata. Kalimat berkat pertama terdiri dari 3 kata, kedua 5 kata, dan yang ketiga 7 kata. Ini berbicara satu peningkatan. Jadi berkat Tuhan diberikan terus meningkat. Afinu sebasamayim, Tuhan kita di surga, Bapa kita di surga, selalu ingin memberkati kita lebih banyak lagi. Berkat yang pertama, Adonai memberkati Barak dan melindungi Syamar engkau, atau bahasa Ibrani Ka. Memberkati dalam bahasa Ibrani kita membaca tadi Yefarek. Jadi Yefarek adalah bentuk dasarnya adalah Barak. Dan ini adalah kata kerja dari Brakah. Nama Tuhan disebut tetragrammaton. 4 huruf yang merujuk kepada huruf Yud-Heh-Wah-Veh. Ibrani yang dibaca Adonai, Tuhan pencipta. Orang Yahudi juga menyebutnya Hashem, yang artinya sang nama, yang merujuk kepada nama Yud-Heh-Wah-Veh. Dari kata kerja Barak dapat diturunkan bentuk pasif baruh. Baik Barak maupun baruh seakar dengan satu kata lagi yaitu berek, yang berarti lutut. Pihak yang memberkati memberi berkat dalam posisi lutut bertelut, yang merujuk pada sikap anggun dan menghargai. Ini berlaku bagi Tuhan tetapi juga bagi kita umatnya. Kata memberkati dan melindungi dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian yang abstrak. Ini berbeda dengan penutur bahasa Ibrani yang berpikir konkret. Kata barak seakar dengan berek yang berarti bertelut. Berakah atau berkat, kata benda, berarti suatu pemberian atau hadiah kepada yang lain dengan bertelut. Sebagai raja sejati, Tuhan melayani umatnya, memberi kebaikan kepada umatnya dengan bertelut, menghargai umatnya sendiri, dan tidak memberikan berkat dengan melemparkannya, tetapi dia memberikan dengan sikap anggun. Apa berkat yang diberikannya? Menurut para rabi, ini termasuk berkat materi, karena bila hanya berkat rohani, tidak perlu perlindungan lagi. Perlindungan itu diperlukan juga untuk melindungi hubungan antara jiwa seorang yang menerima berkat dan berkat materi yang diterimanya. Supaya dengan demikian mereka terlindung dalam hubungan antara jiwa dengan benda atau sesuatu yang diterima dari Tuhan. Demikian juga umatnya. Kita perlu memberi yang baik kepada Tuhan dengan bertelut. Apakah kita dapat memberi yang baik kepada Tuhan? Mengapa tidak? Bukankah kita dapat mengasihi Dia? Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Hal yang sama terjadi dengan memberkati. Kita dapat memberkati Dia karena Dia lebih dahulu memberkati kita. Orang Yahudi mengucapkan Baruch Hashem, diberkatilah nama Tuhan. Dalam doa kita mengucapkan Baruch ata Adonai, diberkatilah engkau Adonai. Mengapa kita sebagai umat dapat memberkati Tuhan? Dalam pikiran orang Yahudi, sesuai kata Baruch, kita memberkati dengan sikap bertelut, hormat.
Biasanya bangsa-bangsa berpikir hanya raja atau atasan yang dapat memberkati bawahan. Tetapi dengan pengertian memberkati dalam sikap bertelut, orang Yahudi tetap memberkati Tuhan dalam doa-doa mereka. Jadi waktu mereka mengatakan diberkatilah engkau Tuhan, maka itu dalam sikap bertelut, hormat. Apakah seorang anak dapat memberkati orang tuanya? Tentu saja dapat. Yaitu dengan melayani orang tuanya. Ia memberkati orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat memberkati Tuhan sebagai Bapa dengan melayani Dia, melakukan kehendak Tuhan. Antara Tuhan dan umatnya terdapat ikatan perjanjian. Suatu perjanjian akan bertahan bila kedua belah pihak mengerjakan bagian masing-masing untuk memberi manfaat kepada pihak lainnya. Manfaat itu disebut berkat. Kita dapat memberkati Tuhan dengan melayani Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan mentaati semua perintah Tuhan, setelah Ia memberkati kita dengan kehidupan dan keselamatan. Syamar berarti melindungi. Kata lain yang mempunyai akar kata yang sama adalah syamir, yang artinya duri. Ada nama Perdana Menteri Israel disebut Yitzhak Samir. Untuk melindungi domba dari binatang buas, seorang gembala akan memagari kawanan dombanya dengan tanaman berduri. Iblis mengadu kepada Tuhan bahwa Ayub dilindungi oleh Tuhan dengan pagar berduri. Ayub 1 ayat 10. Akhiran K dari Vayismere K berarti engkau, atau secara grammar itu adalah bersifat tunggal, maskulin tunggal. Mengapa harus tunggal? Tuhan memberkati Israel sebagai kesatuan. Tidak ada perbedaan. Setiap pribadi mendapat berkat Tuhan yang sama. Tetapi ini juga berarti bahwa Tuhan memberkati umat yang bersatu hati. Mazmur 133. Suami, istri, dan anak-anak, dan saudara-saudara perlu rukun bersatu hati, agar berkat Tuhan dicurahkan kepada keluarga. Mari kita bersatu dalam kasih Yesus HaMasiah, agar Tuhan membuka jalan bagi saudara dan saya. Bagian berkat pertama ini berarti kiranya Adonai datang kepadamu dengan pemberian jasmani dan rohani, serta menaruh pagar perlindungan di sekelilingmu. Dan berkat ini juga merupakan nubuat yang merujuk kepada Yesus HaMasiah. Sekarang kita lihat berkat kedua. Adonai menyinari, Yair, engkau dengan wajahnya, Panaf, dan memberi engkau kasih karunia, Kuneka. Menyinari dengan wajahnya berarti menerangi kita, sehingga kita memahami siapa Dia, siapa Tuhan, dan apa kehendak Tuhan bagi kita. Menyinari dengan wajahnya berarti juga melimpahkan kasih dan keselamatan. Kasih karunia, yaitu Hanan, adalah perkenan, maksud baik, restu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Pertolongan dari yang kuat kepada yang lemah. Disinilah rahasia keindahan berada dalam perjanjian dengan Tuhan. Walaupun kita lemah, Dia yang kuat akan menyalurkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita yang lemah. Bagian berkat ini berarti kiranya Adonai menerangimu, sehingga engkau memahami apa kehendaknya, dan memberi perkenan serta kasih karunia kepadamu. Berkat ini juga merupakan nubuat yang digenapi oleh Yesus HaMasiah. Berkat yang ketiga, Adonai mengangkat Yisa wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, atau shalom. Mengangkat wajah berarti sikap terbuka, memberi senyum, tanda persahabatan. Sebaliknya, wajah yang tertunduk menyatakan kesedihan dan kemarahan. Misalnya Kain tertunduk saat persembahannya ditolak. Shalom dari Tuhan mencakup bukan saja bebas dari malapetaka, tetapi juga kedamaian dan ketenangan, kelengkapan, kesejahteraan, kesehatan,
dan keutuhan. Semuanya ini semua ini akan didapat bagi orang yang ada dalam perjanjian, yaitu orang yang menerima pengampunan dosa dan kejahatannya. Yeremia 31 ayat 34. Kita mengalami pengampunan ketika datang mengaku dosa pelanggaran kita dan menerima Yesua sebagai juru selamat kita. Angkat wajah saudara untuk memandang Yesua yang memulai dan menyempurnakan iman saudara. Ibrani 12 ayat 2. Bagian berkat ini berarti kiranya Adonai menyambutmu dengan senyum persahabatan dan memberi kedamaian, kelengkapan, kesejahteraan, dan kesehatan, serta keutuhan kepadamu. Berkat ini juga merupakan nubuat yang digenapi Yesua. Setiap kali kita menerima berkat, atau setiap kali perkataan berkat selesai diucapkan, maka jemaat akan berkata, Ken yehi ratson, kiranya itu kehendaknya. Atau yang lebih sering adalah amin, kiranya jadilah seperti itu. So it be. Amen dalam bahasa Ibrani juga dipahami sebagai singkatan dari El Melech Neeman, yang artinya El dari Elohim, Tuhan, Melech, Raja, Neeman, yang dapat dipercayai. Jadi amen dalam bahasa Ibrani juga sebagai singkatan berarti Tuhan, Raja yang dapat dipercayai. Tuhan memberikan otoritas kepada ayah sebagai imam dalam keluarga, kepada penilik jemaat sebagai imam dalam jemaat, untuk mengucapkan berkat imamat, karena ia ingin memberkati seluruh umatnya. Semua berkat ini diberikan melalui nama Tuhan, nama yang menyatakan pribadi yang menerima perjanjian. Dengan berkat imamat ini, Adonai Elohim menaruh namanya, pribadinya di tengah umatnya. Mulialah nama Tuhan di tengah umat tebusannya. Secara ringkas, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberkati, bukan Tuhan yang meminta atau Tuhan yang merampas. Berkat Tuhan mengalir bagi umat perjanjian yang taat memegang erat perjanjian Tuhan. Perjanjian ini berisi perintah-perintah. Lakukan setiap perintah Tuhan karena di dalam perintahnya Tuhan menaruh berkat-berkat bagi saudara dan saya. Orang yang tidak taat tidak menerima berkat. Orang yang taat akan menerima berkat dalam kelimpahannya. Umat Yahudi dalam keluarga-keluarga setiap Sabat diberkati dengan berkat imamat, Aaronic blessing yang barusan kita sudah bahas. Berkat itu nyata sehingga walaupun jumlah mereka tidak banyak, kita lihat prestasi mereka dalam memajukan peradaban dunia itu sangat besar, yang dicerminkan dengan memenangkan hadiah Nobel dalam berbagai bidang, sains dan teknologi, ekonomi, dan kemanusiaan. Gurun Negev yang gersang mampu diubah menjadi ladang buah-buahan. Air laut asin diubah menjadi air minum tawar. Dan banyak lainnya seperti teknologi digital di HP kita tidak lepas dari inovasi mereka. Ini menunjukkan bahwa Adonai Elohim itu Tuhan yang setia pada janjinya. Setia kepada janji Abraham, kepada Yitzhak dan Yakov, yaitu dengan perkataan, olehmu semua kaum di bumi akan diberkati. Ini juga berlaku bagi saudara dan saya yang taat kepada perintahnya dan diintegrasikan kepada janji Tuhan melalui Mesias Yesua. Kita lihat betapa dalam dan luasnya ucapan berkat imamat dalam bahasa Ibrani bila dibandingkan dalam bahasa terjemahannya. Dengan pengertian dalam bahasa aslinya, kita akan lebih menghargai dan lebih lagi mendambakan berkat yang berasal dari Adonai Elohim, dari Bapa Surgawi kita. Hadirat Tuhan dalam diri kita akan menjadi lebih nyata saat kita diberkati dan memberkati banyak orang. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara,
Ibadah Syabat GKMI Sabtu 3 Juli 2020 dilakukan secara live streaming di YouTube. Dengarkan khotbah pengajaran Hebraik dengan tema Parasat Kukat, ketetapan, dari Kitab Bilangan pasal 19 sampai pasal 25. Hubungi 0812 9053 5352 untuk mendapatkan tautannya. Atau subscribe channel Kehilat Mesianik di YouTube untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani Ha-Bracha oleh Yosua Aron, penyanyi Yehudi Mesianik dari Galilea, Israel. Lagu ini diangkat dari Berkat Imamat, Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 27 berbahasa Ibrani. Kita akan tutup program ini dengan berkat dari Adonai El Elyon, Adonai yang Maha Tinggi. Yefarekeka Adonai fies mereka. Yaer Adonai panaf eleka fekuneka. Isa Adonai panaf eleka feasem leha. Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. לאלפי דורות, משפחתך, וילדיך, דורותיך, אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך.